Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfasya Rahman dari kelas G5 Manajemen yang bernimkan 11211070. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran tenaga kerja langsung. Apa sih definisi anggaran tenaga kerja? Anggaran tenaga kerja adalah sebuah anggaran yang terperinci mengenai upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja di masa yang akan datang. Anggaran tenaga kerja meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk dan tarif upah dan waktu pengerjaannya. Sedangkan pengertian tenaga kerja langsung dan tidak langsung yaitu pengertian tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produk, sedangkan yang tidak langsung yaitu tenaga kerja yang tidak berkecimpung dengan produk dan masuk ke dalam penghitungan BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu soal pertama. PT Wafi menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2023. Berikut data relevan yang dapat dikumpulkan. A. Rencana tingkat produksi pada tahun 2023 terbagi ke dalam triwulan sebagai berikut. Triwulan yang pertama yaitu sebesar 35.400 unit. Yang kedua 37.500 unit. Yang ketiga 39.900 unit. Dan yang keempat 42.300 unit. B. Rencana jam buruh langsung per unit barang adalah Departemen A sebesar 2,4 dan yang B yaitu 1,5. C. Tingkat rencana tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung direct labor hour DAH adalah untuk Departemen A sebesar 4.500 per jam dan yang B 5.000. Dan di sini diminta susunlah anggaran jam kerja langsung tahun 2023 secara rinci. Yang kedua, susunlah anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2023. Nah, di sini produksi penjualan tadi ada di atas yaitu yang triwulan pertama yaitu 35.400. Kita masukkan 400 dan yang kedua 37.500 dan yang ketiga 39.900. Untuk yang terakhir yang keempat sebesar 42.300. Tadi sudah di pengertian ada standar jam kerja langsung. Di sini ada standar tenaga kerja, jam tenaga kerja tadi udah dijelaskan, yaitu jam kerja langsungnya adalah 2,4 untuk Departemen A dan 1,5 untuk Departemen B. Nah, kita masukkan 2,4 untuk Departemen A dan 1,5 untuk Departemen B. Untuk jumlah produksinya sama ya. Departemen A dan Departemen B. Nah, untuk mencari DLH yaitu produksi dikali standar jam kerja langsung. Kita coba dikali 2,4 dan menghasilkan sebesar 84.960. Kita ke bawah. Dan untuk yang DAH Departemen B yaitu
Nah, untuk total DLH kita totalkan. DLH triwulan 1 ditambah DLH bisa ya. Nah, untuk jumlah kita sum. Nah, di sini untuk jumlah produksi yaitu sebesar 155.100. Dan untuk DLH Departemen A totalnya yaitu 372.240. Dan untuk Departemen B DLH-nya yaitu 2.232.650. Dan untuk total DLH B, DLH A dan B yaitu 604.890. Untuk biaya tenaga kerja langsung pada tahun 2023 kita masukkan DLH yang tadi sudah dihitung. Kita copy lalu paste. DLH B kita copy, lalu kita paste. Paste value, kita copy, kita paste.
Nah, di soal ada tingkat upah untuk rata-rata per jam buruh langsung, yaitu Departemen A sebesar 4.500 dan Departemen B sebesar 5.000. Kita masukkan tingkat upah untuk Departemen A yaitu 4.500 untuk Departemen B yaitu 5.000. Kita jumlah dengan mengali. Sama halnya dengan Departemen A, kita kalikan untuk ini kita sum. Yang ini kita sum. Lalu kita tambah jumlah dari Departemen A dengan B. Kita turunkan. Untuk total dari jumlah keseluruhan biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2023 sebesar 2.838.330.000 rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusti Maulida dari kelas G5 Manajemen dengan NIM 11211325. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi evaluasi akhir semester yang ditugaskan oleh Ibu Vina dari dosen anggaran perusahaan. Di sini saya akan melakukan penjelasan tentang biaya overhead pabrik beserta contohnya. Nah, sebelum mulai ke contoh soal, kalian harus tahu dulu nih, apa sih itu biaya overhead pabrik? Disimak ya. Definisi anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah sebuah perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat atau departemen di mana biaya tersebut terjadi. Selanjutnya ada definisi biaya overhead pabrik, yaitu biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi, kecuali biaya-biaya bahan bakar langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya bahan pembantu, tenaga kerja tidak langsung seperti mandor atau supervisi,
Biaya-biaya produksi lainnya seperti penyusutan, pemeliharaan mesin produksi, asuransi baik untuk mesin ataupun kecelakaan kerja karyawan, dan lain-lain. Nah, gitu teman-teman penjelasannya. Harap dimengerti ya. Soalnya kita akan lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal dari PT Atar yang mau mengestimasi BOP untuk triwulan sebagai berikut. Di sini sudah tercantum ada kolom biaya, ada tetap dan variabel. Biayanya tertera di sini ya, ada bahan pembantu, upah tidak langsung, gaji supervisi, perbaikan dan pemeliharaan, utilitas, asuransi, penyusutan, perlengkapan, lain-lain, serta sewa. Untuk biaya tetapnya, semuanya sudah terisi, sedangkan yang variabel, ada nih beberapa yang gak terisi. Nanti dijelasin ya. Sekarang ada kolom selanjutnya, ada estimasi jumlah jam kerja langsung. Di triwulan 1 ada 5.200 jam, triwulan 2 ada 6.900 jam, sedangkan di triwulan 3 ada 7.400 jam, dan triwulan 4 ada 7.700 jam. Nah, kita langsung diisi aja. Bahan pembantu di sini di penyelesaiannya bahan pembantu. Di sini ada di biaya tetapnya Rp1.600.000. Sedangkan di variabelnya kosong. Nah, kalau misalkan variabelnya kosong, berarti yang diisi di kolom penyelesaiannya yang biaya tetapnya aja. Nah, teman-teman, sekarang kita isi yang bahan pembantu, ada biaya tetapnya aja nih. Sedangkan biaya variabelnya kosong. Jadi, yang dimasukin ke kolom penyelesaiannya cuman biaya tetapnya aja, yaitu senilai Rp1.600.000. Nah, gini. Karena biaya tetapnya kosong, jadi ini di cus aja langsung sampai triwulan 4. Selanjutnya ada upah tidak langsung. Di sini upah tidak langsungnya ada biaya tetap sama biaya variabel. Nah, cara menghitungnya yaitu biaya variabelnya 4.500 dikali jumlah jam kerja di triwulan 1, yaitu 5.200. Ditambah 2.100. Hasilnya Rp25.500.000. Di triwulan 1 itu hasilnya Rp25.500.000. Nah, untuk di triwulan 2 caranya sama, tapi variabelnya ditambahkannya ke triwulan 2, begitu juga di triwulan 3 dan triwulan 4. Kita hitung dulu ya. 4.500 dikali 6.900 ditambah 2.100. Nah, udah ya. Selanjutnya gaji supervisi. Gaji supervisi juga cuman ada biaya tetapnya aja. Jadi kita langsung masukin aja Rp3.700.000. Terus kita cus. Selanjutnya perbaikan dan pemeliharaan.
Di sini ada biaya tetapnya Rp1.200.000 dan biaya variabelnya Rp2.000. Sama kayak tadi caranya, jadi biaya variabelnya dikalikan dulu jumlah jam kerja lalu ditambah biaya tetap. 2.000 dikali 5.200, Rp1.200.000. Hasilnya Rp11.600.000. Perbaikan dan pemeliharaan. 11 juta maksudnya, guys. Nah, selanjutnya triwulan 2 jam kerjanya 6.900, hasilnya 15 juta. Selanjutnya triwulan 3 7.400, hasilnya 16 juta rupiah. Selanjutnya triwulan 4 7.700, hasilnya 16.600.000 rupiah. Selanjutnya biaya utilitas. Biaya utilitasnya ada di biaya tetapnya Rp1.750.000 dan biaya variabelnya Rp5.000. Sama kayak tadi, jadi kita langsung aja dihitung ke jumlah jam kerja langsung nilai variabelnya. Rp5.000 dikali 5.200 ditambah Rp1.750.000. Hasilnya Rp27.750.000. Selanjutnya dikali triwulan 2 6.900, hasilnya Rp36.250.000. Selanjutnya dikali triwulan 3 7.400 jam, hasilnya Rp38.750.000. Selanjutnya ada di 7.700 jam, hasilnya Rp40.210.000. Nah, selanjutnya biaya asuransi. Nah, karena biaya asuransi dan biaya penyusutan nggak ada biaya variabelnya, cuma biaya tetap aja, jadi nggak perlu dikaliin ke jumlah jam kerja langsung. Jadi kita langsung masukin aja biaya asuransinya 800.000, lalu dicus. Nah, biaya penyusutannya Rp5.200.000. Nah, selanjutnya ada biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan, biaya tetapnya ada di Rp2.200.000, biaya tetapnya. Biaya variabelnya Rp5.000. Kita kalian lagi ya, guys ya. 5.000 dikali jam kerja triwulan 1 ditambah Rp2.200.000. Gitu ya guys ya. Perhatikan nih guys. Hasilnya Rp28.200.000. Hari dong guys. Nah, udah 6.900, hasilnya Rp36.700.000. Selanjutnya 7.400, Rp39.200.000. 7.700, Rp40.700.000. Nah, selanjutnya biaya lain-lain. Biaya lain-lain, biaya tetapnya ada di Rp3.000.000 dan biaya variabelnya Rp3.000 dikalikan ke jumlah jam kerja langsung.
3.000 dikali 5.200 ditambah 3 juta. 18.600.000 guys. 18.600.000. Selanjutnya di triwulan 2 23.700.000. Sorry ya guys ya, ini teh harus di kurensi. Nah gini guys ya. Selanjutnya triwulan 3 7.425.200.000 rupiah. Lalu 7.726.100.000 rupiah. Biaya sewanya kita ada di 7 juta rupiah. Jadi langsung aja dimasukin ke sini 7 juta. Karena nggak ada biaya variabelnya, jadi langsung dicus aja. Nah, jangan lupa ini dijumlah ke sini ya. Terus sama aja. Lalu ini ke sini. Auto sama aja. Nah, untuk pembuktiannya kita ini dijumlah dulu. Nah, ini si kolom yang di ujung itu antar jumlah ini ke sini itu harus sama. Jadi kita tulis dulu di sini sama dengan sum buka kurung tutup kurung. Nah, hasilnya segini. Kita buktikan ini ke sini berapa. Sama guys. Nah, sudah balance berarti ya. Jadi segitulah penjelasan aku mengenai biaya overhead pabrik. Sangat mudah bukan? Kalau ada yang kurang dimengerti mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, salah rumus, maaf. Salah penjelasan juga. Nah, ini udah ciao Bella. Gitu ya guys ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya nama saya Dimas Surya Ramadan dengan NPM 112111030 akan menjawab soal nomor 3 EAS Anggaran Perusahaan, yaitu menyusun anggaran biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Langsung saja, mari kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan menentukan jumlah produk A dan produk B untuk mencari perbandingan proporsional kedua produk. Pada sel ini kita masukkan rumus sum lalu blok data-data ini sehingga ditemukan hasilnya. Selanjutnya untuk produk B tinggal kita copy saja rumus sebelah sehingga kita dapat hasilnya seperti ini. Lalu untuk mempermudah penjumlahannya, kita jumlahkan produk A dan produk B. Nah,
sehingga jumlah produk A dan produk B yaitu sebanyak 56.000. Setelah itu kita hitung perbandingan proporsional kedua produknya dengan cara kita hitung jumlah produk A dibagi jumlah kedua produk, hasilnya yaitu 60,71%. Selanjutnya untuk yang B, jumlah produk B dibagi jumlah produk secara keseluruhan, sehingga hasilnya yaitu 39,29%. Nah, setelah kita temukan perbandingan proporsionalnya, kita langsung saja hitung anggaran biaya penjualan dan biaya administrasi dan umumnya. Untuk gaji pegawai, di sini ada biayanya yaitu 6 juta per bulan. Pada kolom ini harus dalam tahun, sehingga kita harus hitung dulu 6 juta ini kita kalikan 12, sehingga didapat hasilnya yaitu 72 juta. Berikutnya kita alokasikan biaya gaji pegawai ini untuk masing-masing produk A dan B, yaitu dengan menggunakan rumus jumlah gaji pegawai dikali persentase alokasi untuk produk A sebanyak 43.700.000 dan untuk alokasi biaya produk B sebanyak 28.200.000. Selanjutnya depresiasi atau biaya penyusutan, karena di sini sudah dalam bentuk tahun biayanya, maka langsung saja kita tuliskan di sini. Selanjutnya tinggal kita alokasikan untuk produk A dan B masing-masing dengan cara yang sama, yaitu jumlah biayanya untuk masing-masing produk. Selanjutnya alat tulis biaya yaitu sebanyak 2 juta per bulan, sehingga harus kita hitung dalam 1 tahun dengan cara dikali 12. Biayanya 24 juta, lalu kita alokasikan biayanya masing-masing produk sebanyak selanjutnya produk B
Salah. Selanjutnya listrik dan air 750.000 per bulan, maka harus kita hitung dalam waktu setahun 750.000 kali 12 hasilnya 9 juta, tinggal kita alokasikan kembali ke masing-masing produk kali beli. Nah, yang terakhir yaitu ada pemeliharaan. Dalam pemeliharaan ini dibagi menjadi dua biaya, yaitu yang tetap sebanyak 500.000 per bulan dan ada tambahan yaitu 2.000 rupiah per jam, dan setiap bulan jam kerja langsung yang digunakan adalah 200 jam kerja, sehingga cara penghitungannya bisa dilakukan dengan cara kita akan menambahkan biaya tetap dan biaya variabelnya ya. Pertama kita tulis dulu biaya tetapnya yaitu 500.000 sebulan ditambah biaya variabelnya itu kan 200 jam dikali 2.000 rupiah, sehingga ditemukan hasilnya 900.000. Namun 900.000 ini masih dalam waktu untuk 1 bulan, sehingga masih harus kita kalikan 12 untuk mencari biaya per tahunnya, hingga didapatkan hasilnya sebanyak 10.800.000. Selanjutnya tinggal kita alokasikan ke produk A dan B. Nah, setelah didapatkan jumlah anggaran biaya untuk produk A dan B, tinggal kita jumlahkan semuanya dengan rumus sum log dan mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Dan bisa tinggal di copy rumusnya dan hasilnya telah didapatkan, yaitu untuk produk A alokasi biaya anggaran biaya penjualan dan biaya administrasi dan umumnya sebanyak 82.450.000, dan untuk produk B 53.350.000, sehingga jumlah kedua produk keseluruhan anggarannya yaitu sebanyak 135.800.000. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran piutang dan kas. Dalam soal 4, untuk anggaran tahun 2023, PT Alfaris akan menyusun anggaran kas bulanan. Nah, yang pertama, anggaran pengumpulan piutang periode Januari sampai dengan bulan Juni 2023.
Nah, dalam perhitungannya itu dalam keterangannya ada penjualan tunai 60%, penjualan kredit, penyisihan piutang 10%, piutang neto. Nah, di bulan Januari itu ada 1.200.000, di bulan Februari ada 1.400.000, di bulan Maret ada 1.400.000, di bulan April ada 1.200.000, di bulan Mei ada 1.400.000. Nah, yang terakhir di bulan Juni ada 1.600.000. Lanjut saja ke pola pelunasan. Nah, ini cara perhitungannya. Ini ini rumusnya sama dengan 0,5 dikali piutang neto, yaitu 432.000. Ini hasilnya. Jadi 216.000. Terus saja di bulan Februari, jadi rumusnya itu 50 30 20. Maksudnya 50 30 20 itu jadi 0,5 0,3 0,2. Nah, selanjutnya di daftar penerimaan piutang, tinggal masukin di piutang neto dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, sekarang tinggal penjumlahannya, jumlah saja dari bulan Januari sampai bulan Juni, jumlahin. Nah, itu hasilnya saya udah jumlahin. Nah, sekarang bulan Januari, karena bulan Januari cuman 1 bulan, masukin lagi bulan Januari. Nah, ini hasilnya, hasil jumlahnya udah beres. Maaf kalau kurang jelas dalam penjelasannya.